Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Saudara-saudara, sebelum kita membawa doa kita kepada Tuhan, saat ini mari kita dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Tolonglah kami Bapa, Roh Kudus-Mu akhirnya menuntun kami semua, sehingga firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita saat ini adalah berdoa untuk kelepasan atau pray for deliverance. Saudara, apa arti kelepasan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelepasan artinya dibebaskan atau terlepas dari keadaan yang mengikat. Itulah arti kelepasan. Dan saat ini saudara, kalau kita melihat banyak orang yang merindukan kelepasan. Sehingga banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan memohon kelepasan. Memohon kelepasan yang berasal daripada Tuhan. Ketika COVID-19 dia terjadi secara global, maka ada sesuatu yang menarik di negara kita. Saat Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan satu kebijakan untuk membebaskan para narapidana, di mana satu tujuan agar supaya COVID-19 tidak tersebar di penjara-penjara. Dan itulah yang terjadi saudara-saudara. Ada kurang lebih 35.676 warga binaan akhirnya dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita lihat apa reaksi mereka saudara-saudara. Mereka sangat bersukacita, bergembira. Mengapa? Oleh karena mereka boleh bertemu dengan istri, bertemu dengan suami, bertemu dengan anak-anak dan keluarga. Dan mereka boleh menghirup udara segar di luar sana. Luar biasa saudara-saudara. Namun, saya mau katakan saat ini, sesungguhnya kita semua bagaikan berada di penjara. Saya percaya Anda sepaham dengan saya. Mengapa demikian? Oleh karena kita saat ini berada di rumah. Kita tinggal di rumah. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita dianjurkan untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, kita beribadah di rumah. Kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa ke tempat-tempat ramai, bahkan ke gereja pun, ataupun mengumpul massa. Tidak bisa. Dan saat ini saya mau katakan, kita sementara terpenjara akibat virus corona. Sehingga banyak yang berkata, siapa yang bisa melepaskan kita dari penjara COVID-19 ini? Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat pelajaran dari bangsa Israel. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13, jauh sebelum mereka berada di perhambaan Mesir, Allah telah katakan kepada Abraham, sesungguhnya keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Dan benar, di dalam Keluaran pasal yang pertama ayat 11-14, ketika bangsa Israel berada di Mesir, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu, apa yang terjadi saudara? Di dalam ayat yang ke-13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Kita garis bawahi saudara-saudara, 400, kurang lebih 400 tahun bangsa Israel dirudah paksa. Mereka dipaksa dengan kejam oleh orang-orang Mesir untuk melakukan pekerjaan, sehingga mereka pada saat itu saudara menderita dan mereka memohon agar kiranya Tuhan bisa melepaskan mereka. Kalau saya mau tanya saudara, sudah berapa lama COVID-19 merajalela
secara global. Katakanlah dari Desember, sudah kurang lebih 4 bulan. Sejak dari Wuhan, kemudian dia ke Eropa, Asia, dan ke seluruh dunia. Sampai saat ini kurang lebih 4 bulan. Orang-orang sudah sangat menderita. Ada tangisan di mana-mana, ada penderitaan di mana-mana, ada kesedihan terlihat di mana-mana. Oleh karena kejamnya COVID-19 merajalela saat ini. Sehingga saudara-saudara, banyak seruan kiranya Tuhan akan segera lepaskan kita dari situasi yang sulit saat ini. Saudara, ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan inilah realisasi yang Tuhan berikan, jawaban dari doa dan permohonan dari bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan turun dan melepaskan mereka. Saudaraku yang kekasih, ketika kita melihat bagaimana Allah telah melakukan mujizat kepada bangsa Israel, melepaskan mereka dari perambahan Mesir, kita yakin bahwa Allah yang sama sanggup untuk melepaskan kita saat ini dari COVID-19 yang mengikat, yang memenjarakan kita selama situasi-situasi saat ini. Saudara, kita dalam situasi sulit saat ini. Dan kita membutuhkan kelepasan. Sebagaimana bangsa Israel bermohon kepada Allah untuk melepaskan mereka. Saat ini pun kita sementara dan berusaha untuk memohon kiranya kuasa Tuhan berlaku atas bangsa kita, atas dunia di mana kita berada saat ini. Biarlah Tuhan bisa membebaskan dan melepaskan kita dari situasi sulit saat ini. Mazmur 91 ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, kalau Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal ini, mengapa kita tidak bermohon kepada Dia, tidak datang kepada Dia setiap hari, setiap saat, bermohon kepada Tuhan untuk memohon kelepasan dari situasi sulit saat ini. Di dalam Mazmur 34 ayat 5-8, pemazmur berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara yang kekasih, ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita di dalam keadaan yang sukar oleh karena situasi saat ini, maka anjuran firman Tuhan pada saat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel, sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur atau Raja Daud, datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan melepaskan kita dari segala ketakutan, dari segala kegentaran yang terjadi di sekitar kita. Saudara, di dalam Gospel Workers halaman 92, Ellen G. White menuliskan seperti ini, kita memiliki terlalu sedikit iman. Kita membatasi yang kudus dari Israel. Kita harus bersyukur bahwa Allah merendahkan diri untuk menggunakan salah satu dari kita sebagai alatnya. Untuk setiap doa yang sungguh-sungguh dalam iman, untuk apapun, jawaban akan diberikan. Jawaban-jawaban itu mungkin tidak datang seperti yang kita harapkan, tetapi itu akan datang. Mungkin tidak seperti yang kita rencanakan, tetapi itu akan terjadi pada saat kita membutuhkannya. Kiranya lewat firman ini dapat menolong kita agar Tuhan akan melepaskan kita dari setiap problema, dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan, bahkan dari setiap situasi sulit yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan datang kepada Tuhan saat ini lewat pokok-pokok doa. Ada 5 pokok doa yang kita akan doakan. Pertama, kita berdoa untuk para pendeta agar mereka ada kekuatan,
ada lindungan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menuntun mereka dengan Roh Kudus dalam menjalankan tugas di situasi sulit ini. Kita berdoa untuk pemimpin gereja, para administrator, pemimpin departemen di General Conference, agar mereka diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan di dalam memimpin dan mempromosikan misi gereja selama krisis ini. Kita juga berdoa untuk para administrator, Pastor Ted Wilson, Pastor GTM, dan juga Juan Prestol sebagai bendahara, agar mereka boleh dengan hikmat Tuhan dituntun dalam memimpin organisasi kita di dalam situasi sulit ini. Kita juga berdoa untuk masa depan gereja kita, agar kiranya Tuhan akan memberikan kesempatan yang baik, dan kita juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membagikan kebenaran Yesus bagi banyak orang. Dan yang terakhir, kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar hujan akhir akan segera datang seperti yang Allah janjikan. Kita bisa pulang ke tempat, yaitu kerajaan sorga yang Tuhan siapkan bagi kita. Baik saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu menguatkan kami, ada janji kelepasan. Ketika kami datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan yang telah sanggup melepaskan bangsa Israel dari perempuan Mesir, kami percaya Engkau Allah yang sama, sanggup juga akan melepaskan kami dari situasi-situasi sulit yang kami alami saat ini. Pergumulan-pergumulan yang kami alami, kami percaya Tuhan sanggup untuk melepaskan dan membebaskan kami. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk pokok-pokok doa pada hari ini. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tolonglah mereka Bapa, berikan kepada mereka Roh Kudus, hikmat akal budi sorga, sehingga walaupun di dalam situasi sulit ini mereka akan terus bekerja melayani Tuhan dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan yang akan melindungi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk administrator di General Conference, biarlah Tuhan memberkati mereka, mulai dari Presiden, Pendeta Ted Wilson, kemudian Sekretaris, Pastor GTM, dan juga Bendahara Juan Prestol, agar kiranya mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka. Mereka boleh menjalankan akan setiap tanggung jawab di situasi-situasi sulit ini atas tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan departemen, staf yang ada di General Conference. Tolonglah mereka Bapa, agar mereka dimampukan untuk dapat menjalankan tugas misi agung. Dan kami tetap akan selalu menyokong akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami boleh bekerja bagi Tuhan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja di situasi-situasi saat ini. Tolonglah kami agar semua umat-umat Tuhan boleh menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk boleh membagikan kabar keselamatan dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan. Bapa, sesungguhnya kami memohon kiranya hujan akhir segera akan terlaksana. Biarlah itu akan menjadi satu bagian yang indah, sehingga kami boleh melihat saat mana hujan akhir dicurahkan. Kami melihat jiwa-jiwa akan dimenangkan, dan kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati akan keselamatan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami sadar Tuhan, kami sudah berada di penghujung sejarah dunia ini. Sehingga tolonglah kami Bapa, agar kami tetap dengan setia untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi saksi Kristus untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi hari Maranatha. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doain kami bahwa hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara, pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.